Bismillahirrahmanirrahim, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan melihat ternyata tidak hanya sampai hadis yang Al-Fakir bacakan tadi, ternyata ini ada hadis yang jauh lebih berat. Dan kalau kita tidak hati-hati dalam persoalan muamalah, persoalan bisnis, ini kita akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di padang mahsyar. Kenapa? Karena beratnya pertanggungjawaban harta di akhirat. Nah, ini hadis yang sangat panjang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala atadruna mal muflisu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya ya kepada para sahabat, atadruna mal muflisu, wahai sahabatku, atadruna mal muflisu, tahukah engkau bahwasannya siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut itu? Qalu, kemudian sahabat itu berkata, sahabat itu berkata, qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a. Kemudian sahabat mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, menurut kami adalah mereka yang sudah tidak punya lagi dinar dan dirham. Tidak punya lagi harta, tidak punya lagi uang gitu lah ya. Nggak ada lagi uang 2000-an gitu ya. 1000-an nggak ada, udah habis total, nggak punya apa-apa lagi. Kalaupun bisnisnya itu bangkrut dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai orang yang bangkrut menurut sahabat. Kemudian dia tidak memiliki man la dirham lahu wala mata'a, tidak memiliki lagi harta kekayaan lagi. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu, wahai sahabatku, min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yaitu adalah dari umatku nanti di padang mahsyar atau di yaumil qiyamah atau di yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, dia itu membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Ya rukun Islam sudah dilaksanakan semuanya. Wa ya'ti qad syatama hadza, pada saat di dunia ternyata dia ada persoalan yang belum dia selesaikan. Yaitu apa? Qad syatama hadza, tetapi dia pernah syatama itu menghina atau melecehkan. Nah, seperti itu, melecehkan orang lain tapi dia tidak pernah minta maaf gitu atau mencaci. Kemudian wa qadzafa hadza, kemudian dia qadzaf itu memfitnah wanita baik-baik berzina. Tapi kalau secara umumnya qadzaf itu fitnah. Jadi fitnah yang kemudian tidak meminta maaf di dunia, tidak diselesaikan urusannya di dunia, ini juga berat pertanggungjawabannya. Kemudian wa akala mal hadza, nah lihat yang di sini, wa akala mal hadza, memakan harta seseorang, ya, memakan harta dan belum selesai, misalkan dia punya uang, mengambil riba dan seterusnya, dan ini tidak diselesaikan di dunia. Wasafaka dama hadza, yang berikutnya adalah menumpahkan darah seseorang, wa daraba hadza, membunuh seseorang, ya, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Istilahnya tuh dia udah bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji gitu ya. Rukun Islam sudah dilaksanakan, tapi kemudian ada seseorang atau orang lain, beberapa orang, bahkan kalau penguasa itu nanti rakyatnya juga bisa menuntut ya. Itu menuntut kepada dia bahwasanya tentang persoalan-persoalan ini. Nah, ternyata kata Allah di stop dulu, nggak boleh langsung masuk surga. Dia seperti sudah bawa pahala semuanya ya, tinggal mau masuk surga melangkah, tapi di stop. Kenapa? Karena ada urusan yang belum selesai. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata di sana tidak ada dinar dan dirham, justru adalah pertukaran pahala, sehingga fayu'ta hadza min hasanatihi, sehingga pahala orang yang dibersalahi tadi, yaitu orang yang berbuat salah tadi itu dipindahkan ya kepada orang yang dibersalahi. Jadi amalan-amalan kebajikannya diambilkan dan dipindahkan, kira-kira begitu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum.
Nah, kemudian setelah itu pahala sholatnya sudah habis, pahala zakatnya sudah habis, pahala hajinya sudah habis, belum juga semuanya dipindah, akhirnya sudah habis, yang terjadi harusnya masuk ke dalam surga, ternyata masih ada hak yang belum tertunaikan, pertukarannya belum selesai, mungkin orangnya banyak, jumlahnya banyak, atau kemudian pahala yang dipindahkan sedikit, sehingga konsekuensinya adalah dosa atau kesalahan, ya, yang dibersalahi tadi diberikan kepada orang yang berbuat salah di dunia tapi nggak diselesaikan. Nah, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Faturihat anaitum maturiha finnar. Maka kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang bilang Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat satu persatu. Di sini ada yang disebut sebagai orang yang bangkrut. Apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut uh, punya harta banyak tapi habiskan begitu. Nah, itu dia orang yang bangkrut. Artinya kalaupun di dalam hadis ini disebutkan dia sudah punya pahala banyak dalam pengamalan rukun Islam, sudah beres, tapi dia belum beres dalam persoalan muamalah. Nah, di situ nanti kenapa urgensinya belajar fikih muamalah. Pengamalan rukun Islamnya sudah beres, artinya sudah membawa tiket surga, tapi ternyata belum bisa masuk surga. Kenapa? Di sinilah pentingnya kita belajar fikih muamalah, karena memakan harta wa akala malahada itu sama dengan mengambil harta bermuamalah yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Nah, sahabat, disinilah kenapa pentingnya kita belajar fikih muamalah. Di dalam berbisnis harus senantiasa terikat dengan syariat. Nah, begitu. Oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak konsekuensinya menyelesaikannya nanti di padang mahsyar dengan membayar menggunakan pahala kebajikan. Kenapa? Karena waktu di dunia enggak belajar fikih muamalah, nggak ngerti hukum syariatnya apa. Yang penting piti masuk, yang penting cuan, yang penting uang, yang penting senang. Nah, pahalanya sudah diberikan, kalau sudah habis nggak tersisa, ternyata nggak berhenti di situ. Amal ibadahnya bagus, tetapi harus masuk neraka. Kenapa? Karena amalnya habis, dosa orang yang dibersalai tadi dipindahkan ke dirinya, faturiha finnar, ya. Kemudian dia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, sahabat, kenapa dia masuk ke dalam neraka? Ingat, karena tidak belajar fikih muamalah, karena tidak benar dalam bermuamalah, karena muamalahnya tidak sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita untuk terus belajar fikih muamalah dan mengetahui hukum-hukum syariat pada setiap proses bisnis kita, dan insya Allah bisnis kita berkah hanya dengan keridhaan Allah semata. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.